semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar. Ku pengharapan, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam
surprise. Yeah, I know where I'm going, and you're gonna realize I go my way. And I'm ready for a brand new day. Yes, I'm free, perfectly me. I'm standing right here where I wanna be. Yeah, I'm feeling strong, so move along. I really got my own thing going. Yes, I'm free, perfectly me. I'm standing right here where I wanna be. Yeah, I'm feeling strong, so move along.
Hi Church, Happy Sunday. Welcome to ECC Online Service. Apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menyapa saudara semua hari ini. Saya percaya akan ada ibadah yang luar biasa hari ini. Karena itu saya mau mengingatkan untuk saudara dapat mengajak teman, kerabat, keluarga untuk segera join ibadah kita hari ini. Seminggu ini kita punya banyak rangkaian program-program yang luar biasa. Mari terhubung selalu dengan mengikuti setiap program-program yang ada. Dan untuk semua update informasi program ECC Church bisa diakses di website eccchurch.online. Hari ini juga kita akan ada perjamuan kudus. Karena itu sebelum ibadah dimulai, mari siapkan roti dan anggur kita di tempat yang mudah dijangkau. Oke, Bapak, Ibu, Saudara, are you ready to praise God? Mari siapkan, fokuskan pikiran dan hati kita untuk beribadah pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah. Bapak, kami mengucap syukur, kami excited banget, kami semangat banget Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Kami percaya Tuhan akan berbicara sesuatu untuk kami, Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kami. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kami percaya bahwa Tuhan nyata hadir di tempat kami. Terima kasih Bapak, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Enjoy the service. Church, are you ready to praise God? Come on, dimanapun kau berada, dimanapun saudara berada, bila ada hati yang terbuka, Tuhan pasti melakukan sesuatu. Are you ready? Ready. Come on. We praise you, Lord. Oh, mari semua katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Everybody sing it. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, Jesus. Musik firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku,
ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya, kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya Yesus, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Kau sing hanya dalam namanya, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasanya, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Benar, dalam namanya, dalam nama Yesus saja ada kuasa, ada kemenangan. Haleluya, haleluya. Menyembah Dia satu-satunya. Oh Jesus, thank you Lord. We adore you, we honor you Lord. We want to follow you Lord. Yes, haleluya. Haleluya. Yes, God. Kami menyembah-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Mari angkat suaramu. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Haleluya.
sembah Tuhan. Mari katakan, tiada yang sepertimu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan, Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan, ku bawa hidupku dalam tahta-Mu. Selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Come on, sing it. Biar hatiku seperti hati-Mu, Yesus Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama. Mari katakan, biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu. Yes, amin. Dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Bersama-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu. Ku tahu semua baik Tuhan. Yesus, Yesus. Mari semua katakan dengan hatimu, biar hatiku seperti hati-Mu. Biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Sing one more time. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, dan kami mau terus masuk, kami mau terus ada di dalam kebaikan-Nya Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Katakan amin. Yes, God. Semua baik, semua baik, semua baik bersama-Mu. Semua baik, semua baik, semua baik bersama-Mu. Amin, amin. Semua baik, semua baik, semua baik. Yes, Yesus, bersama-Mu. Semua baik, semua baik, semua baik bersama. Mari katakan, semua baik, semua baik,
mau baik bersamamu Yesus. Yes God, kami mengucap syukur untuk kebaikannya Tuhan, untuk kasih karunia-Nya Tuhan, untuk rencananya Tuhan. Kami boleh masuk ke dalamnya dan kami percaya Tuhan, dengan iman kami bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan ada untuk hidup saya dan saudara. Mari katakan thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Katakan amin. Yes, what a powerful praise and worship. Bersyukur untuk setiap volunteer yang sudah melayani dan sedang melayani hari ini. Thank you volunteer. Dan tentunya yang selalu ditunggu-tunggu, saya mau menyapa untuk setiap saudara yang baru pertama kali hadir di ICC Online Service ini. Welcome home. You are not a stranger, but family to us. Nah, saya mau mengajak saudara untuk masuk ke lounge newcomer yang berada di website icc.church.online agar kami dapat mengenal saudara lebih dekat lagi. Oke, now it's offering time. Mari saudara, sebelum kita memberikan persembahan dan perpuluhan, saya akan membagikan firman Tuhan sebagai pengantar. Firman Tuhan hari ini di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Setiap minggu kita selalu memberikan offering atau memberikan perpuluhan. Tapi, apakah hal itu udah menjadi rutinitas saja? Nah, hari ini kita diingatkan sama firman Tuhan untuk memberi dengan sukacita. Menurut saudara, gimana sih caranya kita memberi dengan sukacita? Saya ada cerita. Waktu dokter bilang bahwa istri saya, Jessica, hamil, kami senang banget karena kami menanti-nantikan anak ini cukup lama. Dan setelah itu kami memutuskan untuk baby moon ke Jepang. Beberapa kali kami ke Jepang dan kali ini agak berbeda. Ada satu tempat yang kami belum pernah datangnya sebelumnya, yaitu baby store. Di sana, kami memberikan banyak banget baju, celana, sepatu, jaket untuk anak kami. Padahal anaknya juga belum lahir. Dari sejak saat itu sampai hari ini, anak kami, Zoe, berusia 6 bulan, kami nggak pernah berhenti memberi buat dia. Nah, satu hal yang menarik adalah kami tidak pernah menganggap hal itu sebagai beban loh. Terus nggak ada juga yang nyuruh buat kami beli barang-barang itu. Tapi menurut kami, itu adalah sebuah kebanggaan dan kesenangan untuk kami bisa memberi buat anak kami. Why? Jawabannya simple banget. Karena kami mengasihi Zoe. Nah, hari ini pertanyaannya buat saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, kita memberi dengan sukacita. So, mari ICC hari ini kita memberikan offering, mengembalikan perpuluhan dengan hati yang benar. Let's pray. Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk berkat yang tidak pernah habis buat hidup kami. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami memberi dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami akan memberi offering ini. Kami percaya ini menjadi berkenan buat Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bagi saudara yang mau memberi persembahan dan perpuluhan, nomor rekening sudah tersedia di layar saudara. Begitu juga dengan QR Code bagi saudara yang ingin memberi lewat Dana, OVO, atau GoPay. Selamat memberi saudara. Selanjutnya, mari kita mendengar firman Tuhan. Pribadi ini adalah seorang bapa dan pemimpin yang luar biasa. Mari kita siapkan catatan, fokuskan hati dan pikiran untuk menerima firman Tuhan yang pasti akan mengubah hidup kita. So, please welcome our Global Senior Pastor, Pastor Nala Widya. Ya. Halo Church, apa kabar? Kita sudah tiba di bulan Agustus tahun 2020. Nggak terasa ya? Rasanya saya baru mulai di Maret kemarin. Kita udah mulai online pertengahan Maret. Ini udah Agustus lagi. Oke, waktu berjalan terus, tapi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak lepas dari kita semua. Oke, ya, selamat bergabung seluruh jemaat ICC dari Bandung, Jakarta, Sydney, dan juga jemaat dari GAIS Family, ya, dan saudara-saudara semua yang bergabung dan mengikuti ibadah online kita. Oke, nah,
minggu ini saya mau share dengan satu judul More Than a Conqueror. Ya, More Than a Conqueror. Mengapa penting sekali untuk kita memiliki mentalitas seorang penakluk di tengah-tengah krisis, ya, pandemik seperti hari ini, pandemik yang menimbulkan banyak krisis di multidimensi. Penting sekali untuk kita ini punya mentalitas seorang penakluk. Nah, saudara harus tahu bahwa firman Tuhan di Roma 8 ayat 37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, jadi apa maksud Roma 8 ini? Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, saudara harus tahu, apa arti lebih daripada orang-orang yang menang? Atau dalam bahasa Inggrisnya more than conqueror, ya, lebih daripada seorang penakluk. Yang dimaksud di sini adalah begini. Tuhan Yesus, Dia yang memenangkan pertempuran. Sebetulnya Tuhan Yesus yang memenangkan pertempuran melawan iblis dan segala kuasa dosa yang mengikat kita. Kemenangan itu siapa yang meraihnya? Tuhan Yesus. Tetapi kitalah yang menikmatinya. Jadi seperti perumpamaan seorang petinju, ya. Siapa di sini senang nonton tinju? Seorang petinju yang bertanding 15 ronde, babak belur, kena pukulan kanan dan kiri, tapi di akhir ronde dan juri mengangkat tangannya bahwa dialah yang menang. Nah, petinju ini pulang dengan membawa sabuk juaranya dan juga uang hadiahnya. Oke? Ya, dia yang babak belur, dia yang kehilangan gigi, dia yang kena pukul kiri dan kanan, dia pulang bawa sabuk juara dan uang hadiahnya. Begitu dia sampai di rumah, siapa yang menyambut dia? Istri tercintanya. Istri yang menyambut dia bilang, wah selamat, wah kamu luar biasa. Dan sesudah itu si petinju menyerahkan, nih sabuk juaranya dan yang lebih penting lagi, ini uang hadiahnya. Yes. So istrilah yang memegang uangnya. Besok yang pergi belanja istri, besok istri yang mengatur uangnya. Besok juga kalau istri yang mau menikmati hasil kemenangan suaminya, istrinya juga. Istri nggak babak belur, ya. Istrinya nggak kena pukul kiri, pukul kanan. Istri tidak kehilangan gigi, istri tidak berdarah-darah, tetapi dia menikmati hasil kemenangan dari suaminya. Itulah yang disebut dengan more than conqueror. Artinya yang menang suaminya yang bertempur, tetapi yang menikmati hadiah istrinya. Demikian pula dengan kita. Tuhan Yesus udah menang di atas kayu salib. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kuasa si jahat, dia mengalahkan kuasa dosa, dia mengalahkan kuasa iblis, dan kita yang menikmati hasilnya. Oke, jadi secara spiritual, secara rohani, kita ini udah orang menang. Ya, secara rohaniah kita ini udah menang. Kenapa? Tuhan Yesus sudah memenangkan pertempuran. Tuhan Yesus sudah memenangkan pertempuran. Kita tinggal menikmatinya. Kalau dalam peperangan, kita tinggal menjarah aja. Mana nih bagian yang selama ini ditawan musuh, kita tinggal ambil, tinggal menjarah. Tapi masalahnya, seringkali kita melihat ada banyak orang Kristen yang hidupnya kalah terus. Kalah terus, kalah lagi, kalah lagi. Dosa aja, dosa yang sama, dia jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Nggak menang-menang. Dalam hal dosa, dia kalah terus. Dalam hal hubungan, kalah terus. Dalam bekerja nggak ada breakthrough, ya. Dalam keuangan kalah lagi, jatuh di lubang yang sama, jatuh di hal yang sama bertahun-tahun. Kenapa bisa begini? Saudara harus tahu bahwa terus kita bilang, tapi kan padahal dia udah kenal Yesus ya. Padahal Yesusnya tuh kan udah memenangkan pertempuran, kuasa si jahat sudah dikalahkan. Ya, kita sering nyanyiin lagunya iblis dikalahkan. Wah, pokoknya kita sering nyanyikan itu. Nah, saudara harus tahu bahwa mental pemenang atau mental juara itu harus dibangun. Itu meskipun secara spiritual kita ini udah pemenang. Nggak hanya spiritual aja loh, secara DNA kita ini pemenang. Kenapa? Waktu di dalam kandungan ibu kita ada ribuan pesaing kita. Sel sperma itu kan ada ribuan, lebih. Berapa sel sperma? Ribuan, ya. Dan hanya satu
yang jadi kita cuma satu. Jadi dalam kandungan ibu kita aja kita ini udah pemenang. Tapi dalam hidup kita seringkali kalah. Di sekolah kalah, ya. Di pekerjaan kalah, rumah tangga kalah, bisnis kalah. Kenapa begitu? Karena sekali lagi mental pemenang atau juara itu harus dibangun. Nah, sekarang mari kita harus lihat gimana sih membangun mental pemenang. Mental penakluk itu, mental juara itu gimana sih membangunnya? Ini penting karena di tengah krisis ini ada banyak orang yang udah deh kalah aja deh. Menyerah aja lah sama semua yang ada hari ini. Saudara, kalau kita mau tahu bagaimana membangun mental pemenang, maka kita harus tahu mental pecundang atau loser itu kayak apa. Pecundang ya, orang yang selalu memilih untuk kalah ini kayak apa sih? Loser itu kayak apa? Nah, ada satu ayat di Amsal bilang begini. Amsal 24 ayat 10. Di Amsal 24 ayat 10 dia bilang begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Masa kesesakan. Sekarang ini lagi krisis. Pandemik global. Masa kesesakan. Dan dibilang kalau masa kesesakan ini engkau tawar hati, kecillah kekuatanmu. Lah udah masa kesesakan kekuatannya kecil, ya kalah. Nggak bisa menang. Nah saudara, mari kita lihat apa sih tawar hati itu ya. Jadi apa sih yang disebut tawar hati di masa kesesakan? Nah, tawar hati dalam ungkapan bahasa Indonesia itu yang menunjukkan suatu keadaan ya, paling tidak ada 5 arti tawar hati. Yang pertama adalah tidak bersemangat. Ya orang yang tawar hati itu udah gak punya semangat. Bangun gitu, hari apa ini? Udah gak tahu hari lah, udah kayaknya gak pengen bangun lagi. Berapa banyak yang di sini kalau tidur gak pengen bangun lagi. Kalau bisa besok udah gak bangun deh. Udah daripada ngadepin hari esok, udah gak ada semangat. Apalagi tawar hati juga udah tidak ada kemauan lagi. Artinya ya udah gak pengen bikin apa-apa lagi ya. Kalau nggak bersemangat tuh gini, masih pergi kerja, masih sekolah, masih belajar, tapi udah nggak ada semangat, udah nggak excited lagi, udah deh jalan aja deh, udah kayak autopilot, ya. Masih melayani, masih, tapi udah jalan aja deh, udah nggak ada, come on, mesti buat sesuatu, udah nggak ada. Nah, yang ini, yang arti kedua juga nggak ada kemauan, jadi udah deh, nggak ngapa-ngapain, udah nggak pengen apa-apa lagi. Yang ketiga, orang tawar hati juga orang yang hilang keberanian. Dalam hidup ini seringkali kita perlu keberanian. Apalagi di tengah-tengah pandemik global begini nih, krisis begini. Kita perlu keberanian. Keberanian buat apa? Keberanian buat berubah. Keberanian untuk mencoba hal baru. Saudara yang bisnis, kalau yang selama ini, nggak jalan nih karena krisis. Berani nggak untuk coba yang baru? Ya, berani nggak untuk berubah? Nah ini kadang-kadang kita udah nggak usah ambil resiko lagi deh, udah yang ini aja deh, cukup deh. Tawar hati juga bisa hal yang keempat adalah kecewa. Kenapa? Dulu juga saya usaha gagal aja. Udahlah dulu juga saya tolong orang, saya layani orang. Akhirnya malah jadi begitu, malah jadi saya yang kenapa-napa. Ya. Malah saya yang difitnah, malah saya yang digosipin. Udahlah, kecewa, tawar hati. Dan yang arti tawar hati yang kelima adalah putus harapan, no hope. Udah no hope. Orang yang udah putus harapan, udah deh. Kayaknya lihat hari depan udah kayak udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, saudara, mari kita lihat. Orang tawar hati itu ya, tawar hati. Saya pikir-pikir kenapa ya orang bisa tawar hati ya? Kenapa orang bisa tawar hati ya? Mari kita lihat arti tawar hati di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Proverb 24 verse 10 dalam bahasa Inggris, satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini. If you faint in the day of adversity, your strength is small. Ya, dibilang if you faint in the day of adversity. Ya, faint. Ya, if you faint. Apa arti faint? Faint itu lemah atau pingsan. Nah, kenapa orang bisa pingsan? Ya, perhatikan ini, bahwa
pingsan atau lemah nih, perhatikan apa yang masuk. Saya karena melatih atlet, ya saya melatih atlet balap sepeda, saya jadi mengerti kenapa ada atlet yang kuat, ada atlet yang lemah, tergantung asupan. Tergantung asupannya. Perhatikan apa yang masuk. Orang jadi tawar hati kenapa? Orang jadi lemah tuh kenapa? Tergantung masukannya. Ya masukannya apa? Kita kenal istilah GIG. Apa itu GIG? Garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, yang keluarnya sampah. Kenapa saudara lemah? Yang masuknya sampah, keluarnya pasti sampah. Ya, orang bisa pingsan kenapa? Kurang aliran darah ke otak. Kurang oksigen orang bisa pingsan. Ya, jadi saudara harus lihat ada garbage in, ada garbage out. Ya, apa yang masuk tuh menentukan apa yang akan keluar. Oke. Nah, contoh sekarang. Kita harus sadar bahwa pikiran kita adalah medan pertempuran. Ya. Kenapa orang jadi tawar hati? Karena di pikiran ini yang masuk garbage semua. Garbage semua. Ya. Saudara, apa yang masuk di pikiran kita tiap hari? Apakah firman Tuhan yang masuk? Atau sosial media? Kalau lebih banyak, saya nggak bilang saudara nggak boleh buka sosial media. Silahkan. Tapi kalau saudara lebih percaya sosial media lebih daripada firman Tuhan, no wonder kalau kita tawar hati. Coba. Baru-baru ini ada pengumuman bahwa ada klaster COVID baru. Di mana? Di Bandung tuh ada klaster COVID baru. Di mana? Katanya di sekolah calon perwira. Ya. Itu kan ada di berita-berita. Di mana letaknya? Wah, jadi itu di Bandung Utara. Jadi jalan Hegar mana mendekati ke sekolah calon perwira ini ditutup sampai jalan tembus ke Cimluit. Saya tinggal di jalan dekat jalan Cimluit. Nah, jadi jalan potong ini ditutup. Kenapa? Karena sosial media bilang wah gawat 1000 lebih positif, 1000 lebih, sampai sosial media juga bilang hati-hati ke toko. Bahkan ke toko di daerah situ, sampai tokonya sepi. Kenapa? Sosial media kuat banget. Lah sekarang pertanyaannya gini. Rumah saya ini cuman beberapa ratus meter dari lokasi ini. Terus gimana? Saya sama istri mesti apa? Mesti jangan keluar rumah. Mesti pindah rumah. Mesti jual rumah. Oh udah enggak. Udah sekarang sih. Percaya deh Tuhan bilang apa. Percaya deh firman Tuhan bilang apa. Kalau dalam keadaan gini, no choice. Masa kita mesti ngungsi? No choice. Udah percaya firman Tuhan bilang apa? Ingat, garbage in, garbage out. Kita lebih sering senang semua yang sampah ini dimasukin ke dalam, sehingga akhirnya yang keluar juga sampah. Kenapa kita tawar hati? Makanya kunci pertama adalah ingat. Untuk menjaga kita jangan tawar hati. Lebih percaya firman daripada berita apapun juga. Ya, semua berita bisa salah, cuma satu yang nggak bisa salah, firman Tuhan. Amin. Ya, jadi pegang firman Tuhan lebih daripada berita apapun. Oke, nah saudara lihat, yang berikut terjemahan lain katakan begini: If you are slack in the day of distress, our strength is limited. Ya. If you are slack in the day of distress, your strength is limited. Apa itu slack? Slack itu careless atau ceroboh. Ya, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi global, kita nggak boleh careless, ceroboh. Perhatikan langkah dan keputusan yang diambil. Jangan salah ambil langkah, jangan salah ambil keputusan. Nah, makanya di sini, saudara, di dalam mengambil langkah dan keputusan, Amsal berkata begini, rancangan akan berhasil kalau penasehatnya banyak. Jadi penting banget kita nih punya penasehat. Penasehat. Buat saya pribadi, ya, bahwa nomor satu adalah kita punya pasangan yang betul.
Karena banyak orang jadi salah, kenapa? Karena pasangannya. Pengaruh pasangan yang salah. Ya. Ada banyak pria baik, ketemu pasangan yang salah, hasilnya maaf. Banyak langkah dan keputusan yang diambil salah. Ya. Puji Tuhan, saya bersyukur istri saya, Ida Ayu Evangelina ini luar biasa. Setiap kali saya mau ambil keputusan, saya selalu gimana Hani? Nomor 1, selain firman, dia dulu. Ya. Sebelum saya tanya yang lain, saya tanya board, saya tanya apa? Saya tanya dia dulu. Hani gimana? Ya. Dan kalau kita berdua punya joyful agreement, ya, sebuah keputusan yang agreement, sebuah kesepakatan yang kita ambil dengan joy, dengan sukacita, baru kita akan melangkah ke sana. Artinya penting banget kita punya pasangan yang mendukung kita, pasangan yang membawa kita untuk hidup sesuai firman Tuhan. Ya, makanya buat yang single, hati-hati ya dalam memilih pasangan. Ya, salah aja dalam hal ini. Ada banyak langkah dan keputusan yang diambil salah, sehingga kita jadi orang yang careless atau ceroboh dalam hidup ini. Nah, jadi arti tawar hati yang kedua adalah if you are slack in the day of distress. Ya, bahkan hari kesesakan tuh digambarkan the day of distress. Stress, nah ini satu tingkat di atas stress. Distress, bayangin. Nah, saudara harus lihat. Dalam hal ini pasangan memegang peranan penting, ya. Suami istri di rumah kalau nonton bersama suami atau ada istrimu atau istri dengan suami bilang thank you honey, ya, makasih sayang udah membuat saya ngambil langkah yang benar, ya, dan keputusan yang benar. Oke. Dan dalam hal ini juga Bapak rohani memegang peranan penting. Hal-hal yang sulit saya selalu konsultasi sama bapak-bapak rohani yang ada dalam hidup saya. Saya selalu tanya sama Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura. Beliau sangat care dalam hidup saya dan istri, ya. Dan untuk gereja kita ada keputusan yang harus diambil, kita tanya sama Brother John Avanzini, ya, beliau care sekali dan selalu berdoa buat saya dan istri dan gereja kita. Jadi ini mereka pegang peranan penting. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai slack atau careless, ya, dengan kata lain ceroboh. Udah krisis ceroboh, ya, berantakan semua. Dalam keadaan yang tidak krisis pun, keadaan normal, ceroboh itu bikin segala sesuatu berantakan. Ya, oke. Saya ambil arti yang berikut yang ketiga, terjemahan lain dalam bahasa Inggris. Dikatakan begini, if you do nothing in a difficult time, your strength is limited. Ya, if you do nothing in a difficult time, your strength is limited. Do nothing. If you do nothing. Ternyata tawar hati itu juga diterjemahkan dalam terjemahan adalah do nothing. Saudara, do nothing. Kenapa ada orang do nothing? Do nothing ini ada orang yang udah jadi pesimis. Udah deh, percuma deh. Udah deh, percuma deh. Tapi ada orang yang optimis. Di tengah-tengah kesesakan pun dia optimis. Bisa nih, pasti bisa nih. Yakin nih, jalan nih. Ada yang udah pesimis. Jangankan sesak, longgar aja dia pesimis. Nah, coba. Saya coba belajar bahwa kenapa sih ada orang-orang pesimistik. Perhatikan dengan siapa kita berteman. Kalau kita bergaulnya sama orang-orang pesimistik, pesimis semua. Pesimis semua. Ya, emang susah lah ya. Kayak gini lah ya Indonesia ya. Wah, coba lihat angka COVID-nya udah melampaui China. China aja nggak bisa, gimana kita? Oh, terus aja bahasanya pesimis. Jadi kumpul, duduk, dan semua ngomong, semua negatif. Oke. So, saudara, teman ya, itu bisa membuat kita berhenti. Ya, do nothing. Udah deh, terserah deh. Mau jadi apa deh, terserah. Iya, ketemu temen juga, iya gue juga udah nggak dah, ngapain lah. Udahlah, gue juga udah pusing. Jadi akhirnya udah pesimistik semua. Jadinya akhirnya do nothing. Saudara, hati-hati dengan siapa engkau bergaul. Itu bisa membuat engkau jadi orang yang optimis, percaya hari esok akan luar biasa, atau jadi pesimis. Nah, apalagi teman juga bisa membuat kita salah arah.
teman itu bisa membuat kita salah arah. Salah arah, ya. Kalau dulu kita orang yang sangat punya purpose hidup, ya, tujuan hidup yang sangat, pokoknya saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau ini, mau hidup saya jadi berkat buat banyak orang. Bergaul sama teman bisa membuat kita jadi orang yang materialistik. Ya. Tiba-tiba dari yang spiritualis, jadi dari spiritual menjadi materialis. Wah, jadi teman tuh bisa menyimpangkan arah, entah dia menyetop atau membelokkan. Nah, jadi perhatikan dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu bergaul, ya. Oke, tawar hati tadi saya bagiin ada 3, ya, paling tidak 3 terjemahan, ya, bahwa kalau if you are faint, ya, lemah atau pingsan. Kenapa orang bisa lemah atau pingsan? Karena garbage in, garbage out. Ya, nggak heran dia lemah. Atau yang kedua, terjemahan lain adalah slack, ya, careless atau ceroboh. Nah, yang ketiga terjemahannya berkata do nothing. Ya, jadi seringkali teman kita yang membuat kita nggak melakukan sesuatu yang padahal kita bisa. Nah, saya mau cerita minggu kemarin nih. Minggu kemarin saya punya pengalaman yang menarik. Oke. Jadi sebagai mantan atlet balap sepeda, buat saya hari ini bersepeda adalah bagian dari hidup lah. Itu udah kayak buat saya itu udah kayak bagian dari hidup lah, ya. Bahwa melayani Tuhan itu yang terutama, tapi buat saya bersepeda pun buat saya melayani Tuhan. Karena saya bisa menjumpai banyak orang, saya bisa melihat orang-orang mengalami perubahan kehidupan. That's the point buat saya. Nah, minggu kemarin saya punya pengalaman menarik. Ya, ada seorang leaders di gereja ICC Bandung yang akhirnya dia mau mencoba bersepeda. Apa problemnya? Problemnya adalah dia overweight, ya, overweight. So jadi segala cara udah dibuat, ya. Nah, tapi akhirnya keputusan terakhir dia mau mencoba untuk bersepeda, ya. Jadi ketika saya dengar dia mau bersepeda, saya juga awal, oh really, dia mau bersepeda, oke, ya, oke, kita coba. Nah, jadi di awal dia mau mulai bersepeda, ini orang-orang banyak bilang, hati-hati loh, hati-hati dengan berat segitu, bahaya tuh kalau jatuh. Kalau jatuh nanti bisa patah-patah tulang. Jadi banyak hal-hal analisa-analisa yang diberikan justru mengerikan gitu ya. Hati-hati, jantung, hati-hati. Nah, tapi puji Tuhan, sebulan yang lalu dia mulai bersepeda. Keliling komplek rumah aja, keliling komplek rumah, komplek di mana dia tinggal. Ya, jadi dia bersepeda, keliling kompleksnya. Dan makin hari makin serius. Saya lihat dia makin serius. Dan yang penting ini, dia mau dengar apa yang saya ngomong. Ya, dia mau nurut apa yang saya kasih tahu sama dia. Nah, ini penting. Ini penting. Kalau sudah lihat di 3 unsur tadi tuh, ya, apa yang dimasukin ke pikiran, siapa yang dia mau dengar, dengan siapa dia berteman, itu penting. Akhirnya, minggu kemarin setelah 1 bulan dia bersepeda, saya bilang gini, sekarang saatnya kamu menerima tantangan lebih daripada sekedar keliling kompleks perumahan kamu. Oke? Nah, sekarang saya ajak kamu ke Lembang. Lembang itu buat saudara yang bukan dari Bandung adalah 15 km dari Bandung. Pendek, cuma 15 km. Biasa dia keliling kompleks perumahannya 30 kilo. Ini cuma 15. Bandung, Lembang. Tapi menanjak, naik ke gunung. Ya, naik ke gunung. Lembang. Jadi buat semua pesepeda yang baru, kalau sudah sampai Lembang baru bisa disebut pesepeda. Nah, jadi ketika dibilang, ayo kamu udah saatnya kamu ke Lembang. Dia begitu saya bilang itu dia juga, waduh. Dan semua yang lain-lain dengar juga, waduh. Cuman saya yang bilang, kamu bisa. Kamu bisa. Oke, kamu bisa. Ayo, tenang. Nanti hari Kamis saya dampingi kamu. Kita berhenti-berhenti, saya berhenti sama kamu. Saya berhenti sama kamu, kita dampingi kamu. Lalu saya ajak beberapa orang, siapa yang mau ikut, antar dia. Ya, siapa yang mau ikut, antar dia. Jadi beberapa orang mau ikut. Ya, beberapa orang mau ikut. Waktu itu akhirnya kita bertujuh menemani dia. Nah, lihat, dengan siapa kamu bergaul? Bertujuh menemani dia. Dan semua bilang, bisa, ayo ada kita. Waduh, malam harinya dia bilang, aduh,
aduh besok bagaimana nih. Kalau saya bilang, besok ya jangan lupa, dia cuman kasih emoticon muka yang ditutup tuh, gitu loh. Pagi-pagi saya di grup saya bilang, ya selamat pagi. Dia bilang pagi, terus dia bilang, wah hujan nih, malaikat menolong saya, kata dia. Saya bilang enggak, cerah di sini. Jadi akhirnya kita ketemu, kita berangkat juga. Sebelum berangkat istri saya pesan-pesan, Hani ingat ya, periksa terus jantung dia. Hani lihat terus heart rate dia berapa, detak jantung dia berapa. Hani jangan dipaksa, Hani jangan dipaksa. Dia bilang enggak, karena istri saya mengenal saya. Saya ini kalau di dunia pelatih, saya pelatih yang kejam gitu ya, pelatih yang selalu push to the limit. Nah, jadi istri saya bilang, lihat ya jantungnya, lihat. Iya, aku akan lihat, tenang, don't worry. Jadi akhirnya kita berangkat, setelah berdoa, minta perlindungan Tuhan, dan juga kesehatan dari Tuhan Yesus, kita berangkat. Dan betul aja, baru mungkin kita jalan 2 kilometer. Ternyata copot juga dia. Apa yang copot, apa yang lepas? Monitor jantungnya yang lepas. Jadi dia berangkat tanpa monitor jantung. Jadi dia tanya, Kak nggak apa-apa Kak, nggak ada monitor. Saya bilang nggak apa-apa, bagus. Jadi dia nggak pernah lihat angka monitor jantungnya berapa. Nah, tapi saya jadi harus di sebelah dia terus, saya harus perhatikan mukanya. Mukanya masih bener apa enggak? Nah, jadi akhirnya setiap kali saya lihat udah cukup capek, berhenti. Ayo minum dulu. Dia bilang, aduh mau mati rasanya. Gini, enggak, tenang, masih oke. Kalau kamu masih bisa ngomong, berarti masih oke kamu, gitu loh ya. Wah, pokoknya udah minum, tenang, istirahat. Saya lihat udah ketawa lagi, jalan. Udah bisa ketawa, jalan. Jadi patokan saya gitu, udah nggak ada ukuran jantung, ketawa, jalan. Jadi jalan. Pokoknya 15 km kita berhenti 5 kali. Dan hari itu dia finish di Lembang. Banyak yang nggak percaya dia bisa finish di Lembang. Termasuk dia. Dia juga nggak yakin dia bisa buat ini. Tapi mari kita lihat. Apa yang ditanam di pikiranmu? Siapa yang kamu dengerin? Dan siapa teman-temanmu? Nah, yang 3 ini ada dalam hidup dia. Jadi hari itu leaders ini namanya Henry Wang, ya, finish di Lembang dengan waktu 1 jam 37 menit. Kita udah nggak lihat waktunya. Finish aja udah luar biasa. Jadi ini Kamis besok saya mau ke Lembang lagi sama dia. Dan saya bilang setiap minggu, setiap hari Kamis saya akan temenin kamu ke Lembang. Ya, temenin kamu naik gunung 15 kilo. Saya akan berhenti bersama kamu. Tiap kali berhenti, saya bilang gimana, saya akan bersama kamu. Saya bilang, jangan lupa ya, minggu ini Kamis ke Lembang. Dia udah gak pakai lagi emoticon tutup muka. Dia udah pakai jawaban siap. Nah, karena apa? Karena dia tahu, I am a conqueror. I am a winner. Nah, saudara, inilah mental pemenang. Jadi membangun mental pemenang itu dalam hidup sehari-hari. Apa yang masuk ke pikiran, siapa yang kita dengerin, siapa yang jadi teman kita. Ini akan berpengaruh dalam hidup kita. So, makanya saudara, hari ini jadilah orang-orang yang punya mental pemenang. Kenapa? Yesus sudah mengalahkannya. Nih, mari kita lihat satu ayat terakhir ya. 2 Korintus 2 ayat 14. Di 2 Korintus 2 ayat 14 ayatnya bilang begini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Oke. Saudara, ayat ini bilang begini. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus, ya, membawa kami di jalan kemenangannya. Apa sih artinya membawa kami di jalan kemenangannya? Raja-raja pada zaman dulu, kalau mereka menang perang, mereka akan masuk kota di jalan utama, raja naik kuda dengan gagah, dan di belakang dia ada raja yang kalah diseret, diikat tangannya atau lehernya, berjalan di belakang raja yang menang ini. Raja yang menang naik kuda, dan raja yang kalah akan diikat leher atau tangannya, jalan terseret-seret di belakang kuda raja yang menang. Nah, para prajurit
berjalan di jalan kemenangan itu. Ya. Jadi makanya di banyak kota di Eropa ada yang namanya gerbang kemenangan. Itu dibuat ketika mereka menang perang dan mereka melalui jalan itu ada Arch of Triumph. Ya, itu adalah jalan kemenangan. Yesus sudah mengalahkan iblis. Wah, Tuhan Yesus yang berjalan di depan kita. Wah, berjalan dengan gagah. Dan iblis yang diikat dan diseret pakai rantai. Dan kita di belakang jalan gagah mengiringi Yesus yang sudah mengalahkan si iblis. Kita nih yang ikut dapat sambutannya. Padahal yang menang siapa? Yesus. Jadi saudara, sekali lagi, secara rohani ya, kita ini sudah menang. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan iblis. Sudah mengalahkan sakit penyakit. Sudah mengalahkan kegagalan. Yesus sudah mengalahkan masa lalu kita. Yesus sudah mengalahkan dosa yang mengikat kita. Cuman emang kita nih, ya selalu ditanam di kepala. Kamu memang pecundang, kamu memang kalah, kamu memang gak bisa. Selalu ditanam. Lalu kita dengar gak punya pembimbing atau gak punya bapak rohani atau pasangan yang salah. Makin salah lagi, ceroboh hidupnya. Ya. Ngatur keuangan ceroboh, ngatur kehidupan ceroboh, berantakan semua. Plus ditambah kumpul sama teman-teman pecundang semua. Gagal dan gak pernah menang. Kumpul lah kita di situ. Ya gagal lah kita. Gagal lah, selesai lah sudah. Saudara, apa artinya berjalan di jalan kemenangan Kristus? Artinya kita ini berada di pasukan yang sama dengan Yesus, di barisan yang sama dengan Yesus yang sudah menang. Dan dibilang begini luar biasa, dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman akan pengenalan akan Dia di mana-mana. Pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi kalau kita jadi orang menang dalam hidup, menang atas dosa, menang atas krisis, menang atas semua trauma masa lalu, menang, itu kita akan menyebarkan keharuman Yesus. Karena orang akan tanya, kok kamu bisa gitu sih? Kan kamu dulu gagal, kenapa bisa berhasil? Nah disinilah orang akan lihat siapa Yesus yang udah menang dalam hidup. Memenangkan pertempuran. Ini semua karena Yesus saya bisa menang. Kok kamu bisa sih keluar dari masa lalu yang gelap begitu? Kok kamu bisa bangkit sih dari keterpurukan yang begitu? Semua karena Yesus. Sehingga akhirnya saudara, seorang pemenang akan menginspirasi banyak orang. Ya. Seorang pemenang akan menginspirasi banyak orang. Lihat itu. Ya, semua anak ingin menjadi juara. Anak saya begitu saya masukin sekolah bola, karena dia kenapa? Karena seneng lihat sepak bola, terus dia selalu lihat Messi. Lionel Messi. Jadi ketika ditanya liburan, nanti kalau suatu hari liburan mau kemana? Dia bilang mau ke Barcelona. Kenapa Barcelona? Karena di situ ada Lionel Messi. Hey, come on. Meskipun kamu di Barcelona, tapi itulah anak-anak. Kenapa dia lihat Messi? Karena Messi menang. Besok bintang bola mana lagi itu akan menginspirasi dia. Jadi enak banget kalau ngomong sama anak saya, ayo sekolah bola, ayo. Kadang-kadang dia lagi ayo kapan jadi Lionel Messi-nya kamu kalau males-malesan, ayo. Nah saudara, seorang pemenang akan menginspirasi banyak orang. Be a winner, be a conqueror in life, ya. Don't be a loser, oke? Jadi berapa banyak di antara saudara yang hari ini diberkati oleh firman Tuhan? So, Yesus sudah memenangkan pertempuran untuk kita, ya. Dan sebetulnya kita sudah berjalan di jalan kemenangannya Yesus. Tinggal sekarang, mari garbage in, garbage out. Pikiran kita nih, jangan diisi sampah, nanti keluarnya sampah. Lebih percaya firman Tuhan daripada berita apapun, ya, saudara. Dan mari pasangan dan bapak rohani itu memegang peranan penting dalam hidup kita. Oke? Dan yang ketiga, komunitas kita. Itu menentukan kita akan berhenti atau bahkan belok ke jalan yang salah. Oke. So, berapa banyak yang ingin jadi pemenang? Saudara mau jadi seorang conqueror, bahkan more than conqueror. Karena Yesus yang sudah menaklukkan semua dosa, semua maut, dan semua sakit penyakit, ya, dan semua krisis yang ada dalam hidup kita. Setiap orang yang berkata, saya mau jadi pemenang, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa untukmu sekarang. Haleluya.
Bapa, terima kasih buat setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus, Kau sudah mengalahkan maut, Kau sudah mengalahkan dosa yang mengikat kami, Kau sudah mengalahkan segala sakit penyakit, Kau sudah mengalahkan krisis, bahkan masa lalu yang mencengkram kami. Kami percaya di dalam nama Yesus kami adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang karena Yesus sudah mengalahkannya. So kami bisa menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa supaya pikiran kami boleh dijaga, dilindungi. Nah, kami mau menjaga pikiran kami. Supaya sampah dunia ini, berita-berita ini tidak bicara lebih kuat daripada firman-Mu Tuhan. Kami mau pegang firman Tuhan lebih daripada berita apapun di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya pasangan kami, Bapak rohani itu berperanan penting dalam beri kami nasihat. Supaya kami gak ceroboh dalam hidup. So kami berdoa, kami juga berani ambil keputusan untuk teman-teman kami. Ya, semua teman yang membuat kami stop atau bahkan belok jalannya. So please Tuhan, kami perlu komunitas yang sehat. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus kemenangan sudah ada di dalam Kristus. Dan kami boleh menikmati kemenangan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya this is a powerhouse, sama-sama katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Di awal bulan ini kita juga mau mengambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus ya, itu mengingatkan kita akan kemenangan yang sudah Tuhan Yesus buat ya, di atas kayu salib. Apa yang sudah Tuhan Yesus buat, Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah mengalahkan kuasa dosa, Dia mengalahkan si iblis di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. So setiap kali kita perjamuan kudus, kita sedang diingatkan, hey, kita ini orang yang menang. Ya, kita ini bahkan lebih dari pemenang, more than conqueror, lebih dari si penakluk itu sendiri. So mari saudara, di dalam perjamuan kudus ini penting sekali untuk kita ingat bahwa kalau Yesus menang, maka kemenangan ada di tangan kita juga. Oke? Mari siapkan perjamuan kudus. Ya, saudara boleh ambil roti, boleh ambil biskuit, kue, bahkan cookies yang ada di rumah. Dan kita mau ambil perjamuan kudus kita bersama-sama. Ya, jadi mari kita percaya bahwa roti atau apapun yang ada di tangan saudara itu adalah perlambang tubuhnya yang sudah terpecah di atas kayu salib. Jadi mari kita mau membaca dahulu pengakuan iman rasuli kita. Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, mari kita mau sama-sama ambil roti, dan ini adalah perlambang tubuhnya yang sudah terpecah di atas kayu salib, dan kemenangan sudah di tangan kita. Ambillah dan makanlah dalam nama Yesus. Dan sekarang saudara boleh mengambil anggur, perlambang dari darah Kristus. Ya, saudara boleh pakai air, teh, atau sirup. Tapi kita percaya bahwa darahnya sudah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dalam darahnya ada kuasa. Kuasa apa? Kemenangan atas kuasa gelap, kuasa dosa, sakit penyakit, dan semua pemulihan boleh terjadi, ada kuasa yang bekerja. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Dan sekarang kita mau sama-sama berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. So, mari saudara, be a winner, don't be a loser. God bless you. See you next week. Yeah. Wow, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Terima kasih Pastor Nala Widya untuk setiap firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Bagi saudara yang juga diberkati oleh ibadah hari ini, saudara dapat membagikan link ibadah hari ini kepada teman, kerabat, keluarga Bapak Ibu Saudara, because sharing is caring. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru join ibadah online service hari ini, kita rindu banget berkenalan lebih dekat lagi. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa masuk ke Lounge Newcomer yang berada di website icc.church.online. So, thank you semua yang sudah join ICC Online Service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah Kau.